Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif yang diampu oleh Bapak Riza Musni SKPMKes. Jadi pada kesempatan kali ini, saya Siti Hafizah Zuryani dan teman-teman saya yaitu Nabila Alia Kasta, Tats Maharani JJ, dan juga Laili Sania akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai metodologi penelitian kuantitatif tetapi melalui pendekatan eksperimen. Jadi kita akan membahas sebenarnya apa sih metode penelitian eksperimen itu, bagaimana langkah-langkah dalam melakukan metode penelitian eksperimen, dan apa saja bentuk-bentuk dari metode penelitian eksperimen. Yang pertama, kita masuk ke pengertian dari metodologi penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan hal-hal atau variabel-variabel tertentu melalui upaya memanipulasi variabel-variabel atau hubungan di antara variabel tersebut. Fungsinya adalah untuk mengetahui hubungan di antara variabel-variabel tersebut dan juga pengaruh ataupun perbedaan di antara variabel-variabel tersebut. Untuk tujuannya sendiri, penelitian eksperimen biasanya digunakan untuk menyelidiki hubungan antara dua variabel dengan cara mengenakan kepada salah satu atau lebih kelompok yang diberikan perlakuan dan membandingkan dengan kelompok yang tidak diberikan perlakuan. Jadi dalam penelitian eksperimen ini ada dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen adalah kelompok yang diberikan perlakuan, sementara kelompok kontrol adalah kelompok yang tidak diberikan perlakuan. Jadi di akhir kita akan membandingkan dua kelompok ini. Selanjutnya ada ciri-ciri penelitian eksperimen. Jadi, ciri-ciri penelitian eksperimen ini ada 3. Yang pertama itu menuntut pengaturan variabel dan kondisi atau perlakuan eksperimen. Artinya di sini peneliti diharuskan mengatur variabel-variabel. Variabel independen manakah yang akan diberikan suatu perlakuan khusus dan variabel dependen manakah yang akan diukur. Juga, peneliti diharuskan menciptakan suatu kondisi atau perlakuan yang berbeda terhadap suatu kelompok. Yang kedua itu menggunakan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kelompok kontrol adalah kelompok yang tidak akan menerima suatu perlakuan tertentu, sedangkan kelompok eksperimen akan mendapatkan suatu perlakuan tertentu. Yang ketiga, menggunakan hipotesis, terutama tentang akibat perbedaan. Jadi diharapkan pada penelitian eksperimen ini akan terdapat perbedaan antara kelompok yang menerima suatu perlakuan tertentu dengan suatu kelompok yang tidak menerima perlakuan tertentu. Contohnya, kualitas penyembuhan luka pada pasien diabetik yang mengkonsumsi madu asli hutan. Jadi diharapkan ada perbedaan antara pasien diabetik yang mengkonsumsi madu asli hutan dengan pasien yang tidak mengkonsumsi madu asli hutan. Selanjutnya ada langkah-langkah menurut Dr. Sugiono. Seperti yang teman-teman bisa lihat di PPT, yang pertama itu adalah rumusan masalah. Peneliti akan mencari atau menentukan rumusan masalah apa yang akan digunakan atau dipilih dalam penelitian ini. Yang kedua itu adalah menentukan landasan teori. Teori manakah yang akan digunakan yang sesuai dengan rumusan masalah yang dipilih tadi. Yang ketiga adalah menentukan dugaan awal dari penelitian. Selanjutnya adalah menentukan populasi. Populasi ini dipilih kriterianya berdasarkan kebutuhan penelitian. Dari populasi ini dipilih lagi sebagian atau sesuai kebutuhan yang berdasarkan atau sampel yang akan merepresentasikan populasi. Kemudian setelah sampel, peneliti akan mengumpulkan data. Sebelumnya, peneliti juga harus mengembangkan instrumen atau alat ukur. Alat ukur tersebut kemudian harus diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya. Kemudian baru pengumpulan data. Setelah melakukan pengumpulan data, baru dianalisislah data tersebut menggunakan sistem yang digunakan dalam penelitian. Kemudian, dari analisis data atau hasil dari pengisian angket dan kuesioner, maka akan disimpulkan kesimpulan yang didapat dan juga saran dari peneliti sendiri. Baik, nah selanjutnya itu ada bentuk-bentuk
Nah, dari bentuk-bentuk ini terbagi dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada pre-experimental design. Dikatakan pre-experimental design karena desain ini belum merupakan eksperimen yang sungguh-sungguh. Mengapa? Karena masih terdapat variabel-variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel baru atau terbentuknya variabel dependen. Jadi hasil eksperimen yang merupakan variabel dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara random. Nah, selanjutnya pre-experimental design itu contohnya itu ada one shot case study. Nah, studi kasus satu tembakan atau desain perlakuan tunggal merupakan suatu kelompok yang diberi perlakuan atau independen dan selanjutnya diobservasi hasilnya menjadi dependen. Kemudian peneliti tidak dapat menerima informasi mengenai akibat perilaku atau perlakuan. Selanjutnya itu tidak dapat mengontrol validitas internal. Nah, selanjutnya itu ada pre-experimental design. Nah, pre-experimental design ini merupakan satu kelompok prates atau post-test atau desain perlakuan ulang. Nah, itu merupakan terdapat pretest sebelum diberikannya perlakuan agar hasil perlakuan tersebut diketahui lebih akurat atau dapat dibandingkan. Kemudian, menggunakan salah satu kelompok subjek serta melakukan pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan. Nah, selanjutnya itu ada validitas internal, masih terencana karena adanya variabel extraneous yang belum dikendalikan. Nah, selanjutnya itu bagian dari pre-experimental design itu ada in-act group compression. Nah, pada desain ini terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian, tetapi dibagi menjadi dua, yaitu kelompok untuk eksperimen atau kelompok yang diberi perlakuan, dan juga setengahnya untuk kelompok kontrol atau kelompok yang tidak diberi perlakuan. Pembagian kelompok tidak dilakukan dengan random. Nah, efek perlakuan diukur dengan adanya perbedaan hasil antara dua kelompok. Kelemahan utama dari in-act group compression ini merupakan kesetaraan atau homogenitas antara dua kelompok tidak diketahui sebagai perubahan yang terjadi pada eksperimen. Nah, tidak dapat dinilai sebagai akibat dari perlakuan. Nah, selanjutnya setelah pre-experimental design itu ada true experimental design. Nah, dikatakan true experimental yaitu eksperimental yang betul-betul atau eksperimen yang betul-betul. Karena adanya desain ini, penelitian dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian, validitas internal atau kualitas perancangan pelaksanaan penelitian dapat menjamin tinggi atau dapat menjadi tinggi. Ciri utama dari true experimental adalah bahwa sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu. Nah, baik, selanjutnya itu adalah pretest post-test only control patient, bagian dari true experimental design, yaitu terdapat dua kelompok yang dipilih secara acak atau random, kemudian diberi tes untuk mengetahui keadaan awal apakah ada perbedaan antara kelompok eksperimental dengan kelompok kontrol. Selanjutnya, melakukan pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan diberikan kepada kelompok kontrol dan juga kelompok eksperimental. Nah, selanjutnya itu ada Solomon for Group Design, yaitu termasuk bagian dari true experimental design. Nah, Solomon for Design ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu membagi subjek menjadi 4 per random. Kelompok 1, 2 dilakukan pretest serta
kelompok 3 dan 4 tidak ada pretest. Selanjutnya, desain yang paling unggul untuk validitas tetap kurang praktis dan ekonomis. Kemudian, analisis statistik yang dapat digunakan itu adalah ANOVA antara 02 dan 04 dengan menggunakan 01 dan 03 kovariabel ANOVA atau uji untuk menilai perbedaan antara 05 dan 06. Selanjutnya, bentuk yang ketiga ada factorial design, merupakan modifikasi dari desain true eksperimental, yaitu dengan memperhatikan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan atau variabel independen terhadap hasil atau juga variabel dependen. Nah, semua kelompok dipilih secara random atau acak. Selanjutnya, masing-masing akan diberikan pretest. Nah, bentuk yang selanjutnya atau bentuk yang terakhir adalah quasi experimental design. Bentuk desain quasi ini merupakan pengembangan dari true experimental yang sulit untuk dilaksanakan. Desain ini memiliki kelompok kontrol, tetapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Nah, bentuk desain quasi ini lebih baik daripada pre-experimental design. Nah, kenapa sulit digunakan? Karena pada kenyataannya kita tuh sulit untuk mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. Nah, quasi ini teman-teman dibagi lagi menjadi dua bentuk desain. Yang pertama itu ada time series design. Nah, dalam desain ini kelompok tidak dapat dipilih secara random. Sebelum diberi perlakuan kelompok, diberi dulu pretest sampai 4 kali. Nah, untuk apa? Fungsinya itu untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan. Setelah kita mengetahui kejelasan tersebut, maka dilakukan treatment. Desain ini hanya menggunakan satu kelompok saja, tidak memerlukan kelompok kontrol. Nah, bentuk yang kedua itu ada non-covalent control group design. Ini hampir sama dengan pretest dan post-test control group design. Pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak dapat dipilih secara random.